Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, reguler 3 semester 4. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara kepada seorang pedagang, yang mana wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Entrepreneurship dengan dosen pengajarnya Bapak Zaini MPDI. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Jadi di sini saya bermaksud untuk mewawancarai Mbaknya mengenai usaha yang saat ini Mbak jalani. Apakah Mbak bersedia untuk diwawancara? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih Mbak. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Nama saya Melisa, bisa saja dipanggil email. Oh baik Mbak, emailnya saya panggil. Kalau boleh tahu usaha apa yang saat ini Mbak jalani? Saya memiliki usaha berjualan makanan secara online. Baik. Dan yang saya jual itu namanya tahu alik. Tahu alik ya Mbak. Ya Mbak, kalau boleh tahu latar belakang Mbak atau kenapa sih Mbak memilih untuk berjualan tahu alik ini? Apakah boleh menjawab dengan bahasa Banjar? Ya boleh Mbak, silakan senyamannya aja. Awalnya tuh sudah lawas memiliki usaha online tuh. Nah, habis itu kayak berjual barang-barang atau kosmetik, baju-baju gitu. Habis itu karena penjualannya tuh kada tentu laku terus gitu, kayak mulai menurun. Habis itu ulun berusaha memutar otak tuh kayak apa supaya usaha online untuk jadi payu atau lancar kayak tuh. Nah, jadi ada terpikirkan untuk kayak berjualan tahu walik kayak tuh. Nah, habis itu karena yang berjual tahu walik tuh kada banyak juga, jadi ulun memulai berjualan tahu walik tuh dari situ tuh. Nah, jadi kayak banyak mendapatkan peluang kata. Nah, kan karena belum banyak lebih besar ya Mbak. Iya, karena belum banyak lagi lah orang berjualan itu, jadi ulun terpikir hendak berdagang menjual itu. Nah, selain itu apa ada lagi? Apakah Mbak berjualan ini untuk membantu perekonomian orang tua misalnya? Ada, misalnya kayak hendak mengurangi beban keluarga, hendak kayak supaya seorang lebih mandiri ya. Juga kata. Kayak Mbak, bagaimana cara Mbak memproduksi tahu alik ini? Apakah membuat sendiri atau dari pabrik? Itu seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan? Ya, awalnya ulun tuh kayak memproduksi sendiri juga, tanpa memproduksi secara manual, tanpa bantuan yang lain-lain, kecuali mama ulun yang membantu kayak menggani malas cacalannya kayak itu. Nah, habis itu yang ulun ulah nih asli buatan homemade atau buatan tangan sendiri. Benar-benar produksi rumahan ya Mbak? Iya. Tanpa bantuan alat mesin atau pabrikan? Iya. Baik. Selanjutnya cara Mbak memasarkan atau mempromosikan makanan ini seperti apa Mbak? Biasanya tuh ulun mempromosikan tuh kayak lewat Instagram, WA, Facebook kayak tuh, lawan minta bantuan juga kalau kekawanan mempromosikan jualan ulun tuh. Jadi apa, menyediakan stok setiap hari atau seperti apa Mbak jualan untuk makanan tahu alik ini? Kada, itu tuh kayak open pre-order dulu, kayak mengumpulkan pesanan misalnya kayak 5 atau 6 hari. Kalau sudah banyak pesanan terkumpul baru iya. Jadi tahu alik ini hanya online ya Mbak, tidak ada untuk offline-nya. Baik. Untuk kendala dan tantangan yang Mbak hadapi di dalam berjualan ini apa ya? Kendala atau tantangannya tuh sebenarnya tuh banyak. Misalnya kayak ulun kan baolah tahu tuh sorangan aja, paling digani imama kayak tah. Habis itu misalnya kayak mengantarkan pulang kalah pelanggan, itu membutuhkan tenaga yang ekstra lah. Misalnya kelapahan seorang kayak pemantarakan jualan lawan dua, wah ini tuh sudah banyak kayak tuh orang yang berjual tahu alik, jadi kayak banyak saingannya gitu. Jadi kan model banyak pelanggan tuh mencari kada tentu kalah seorang lagi, kayak di mana-mana kan orang sudah yang berjual tuh menurun ya Mbak penjualannya nih. Kayaknya itu aja Mbak yang saya butuhkan. Terima kasih banyak atas informasinya. Demikian wawancara saya ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, untuk keuntungan yang Mbak dapat biasanya kisaran berapa gitu setiap kali mendidikannya itu? Biasanya keuntungannya tuh tergantung juga, misalnya kayak lebih banyak dari penjualannya tuh bisa dari 50 sampai 150-an gitu. Nah, Seperti itu Mbak, baik. Untuk kendala dan tantangan yang Mbak hadapi di dalam berjualan ini apa ya? kendala atau tantangannya tuh sebenarnya tuh banyak, misalnya kayak ulun kan baolah tahu tuh sorangan aja paling digani imamal kayak tah. Habis itu misalnya kayak mengantarkan pulang kalah pelanggan kan itu membutuhkan tenaga yang ekstra lah, misalnya kelapahan seorang kayak pemantarakan jualan lawan dua, wah ini tuh sudah banyak kayak tuh orang yang berjual tahu alik, jadi kayak banyak saingannya gitu, jadi kan model banyak pelanggan tuh mencari kada tanto kalah seorang lagi, kayak di mana-mana kan orang sudah yang berjual tuh menurun ya Mbak penjualannya nih. Kayaknya itu aja Mbak yang saya butuhkan. Terima kasih banyak atas informasinya. Demikian wawancara saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya terhadap seorang pedagang tahu alik. Selanjutnya saya akan melakukan analisis SWOT terhadap dagangan yang ia jual. Yang pertama, kekuatannya adalah konsep dagangannya itu memiliki konsep kekinian yang mana mudah disukai oleh semua kalangan. Kemudian rasa dan kualitasnya sudah terjamin karena sudah memiliki banyak pelanggan dan testi yang cukup banyak. Dan harganya pun relatif murah atau terjangkau untuk semua kalangan. Dan yang terakhir, dia makanannya itu bisa diantar ke rumah dengan ongkir yang relatif murah. Kemudian untuk kelemahannya adalah belum memiliki modal usaha yang cukup banyak untuk mengembangkan usahanya. Dan juga makanan yang ia jual belum memiliki brand tersendiri. Dan juga ia masih belum bisa untuk mereadykan makanannya itu setiap hari. Kesempatan yang bisa ia dapat adalah dia bisa membuat tahu alik dengan berbagai variasi yang dibuatnya agar memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian ia bisa mulai lebih menjangkau konsumen dengan mengekspor penjualan ini ke luar daerah misalnya, dan juga bisa banyak kenalan yang bisa mempromosikan jualannya ini. Dan ancaman yang dihadapi adalah mulai bermunculan pedagang lain yang juga menjual tahu alik ini dengan harga yang terkadang relatif lebih murah. Kemudian bahan-bahan untuk membuatnya sekarang mungkin harganya meningkat atau lebih mahal.